kasih atas kesempatannya pada hari ini. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Bidanika Nurhaliza. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Begamuana Palopo. Saya merupakan jurusan dari Sarjana Kebidanan, tepatnya S1 Kebidanan. Baik, pada sore hari ini saya akan memberikan penyuluhan yaitu berjudul infeksi menular seksual. Terlebih dahulu saya akan membagikan daftar hadir ya. Mohon untuk diisi. Sudah? Selanjutnya saya akan memberikan lembar tes. Mohon diisi adik-adik. Setelah itu saya akan membagikan leaflet. Dan diisi ya pretestnya. Sebelum saya akan memulai penyuluhan pada hari ini. Baik, setelah diisi pretestnya, langsung saja ya saya akan memulai penyuluhan pada hari ini. Baik, di sini ada penyuluhan saya yaitu infeksi menular seksual. Dengan judul kenali dan cegah infeksi menular seksual sejak dini pada remaja. Baik, sebelumnya adik-adik sudah tahu apa itu IMS? Belum? Belum. Oh ya, baik, saya jelaskan sedikit ya. Infeksi menular seksual atau IMS. Infeksi menular seksual atau IMS adalah penyakit yang ditularkan terutama melalui hubungan seksual, baik melalui kontak seksual, vaginal, anal maupun oral dengan seseorang yang telah terinfeksi. IMS dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan berbagai mikroorganisme lainnya. Selain itu, melalui hubungan seksual. Beberapa jenis IMS juga dapat ditularkan melalui darah yang terkontaminasi penggunaan jarum suntik bersama serta penularan dari ibu ke bayi selama kehamilan dan persalinan atau menyusui. Menurut Kementerian Kesehatan RI 2020. Baik, lanjut. Di sini ada jenis-jenis infeksi menular, yaitu pertama gonore, kencing nanah. Gonore atau kencing nanah merupakan IMS yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini ditandai dengan keluarnya cairan bernanah dari alat kelamin dan rasa nyeri saat buang air kecil. Yang kedua ada sifilis atau raja singa. Sifilis ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini ditandai dengan munculnya luka yang tidak nyeri pada alat kelamin, anus, dan atau mulut kelamin. Penyakit ini berkembang melalui beberapa stadium dan dapat menimbulkan komplikasi yang serius. Baik, lanjut. Yang ketiga ada chlamydia. Chlamydia disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Sebagian besar penderita ini tidak menunjukkan gejala sehingga tidak terdiagnosis. Ini menyebabkan penyakit radang panggul dan infertilitas pada perempuan. Yang keempat ada herpes genital. Herpes genital disebabkan oleh virus herpes simplex atau HCV. Penyakit ini ditandai dengan munculnya lepuhan atau luka yang terasa nyeri pada daerah genital dan dapat mengalami kekambuhan berulang sepanjang hidup penderita. Baik, lanjut. Di sini ada lagi yang kelima, human papilloma virus atau HPV. Infeksi human papilloma virus atau HPV dapat menyebabkan kutil kelamin dan meningkatkan resiko terjadinya kanker sesir pada perempuan. Yang keenam ada HIV/AIDS, yaitu human immunodeficiency virus atau HIV, menyebabkan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia apabila tidak diobati. HIV dapat berkembang menjadi AIDS yang menyebabkan tubuh rentan terhadap berbagai infeksi penyakit menurut Kementerian Kesehatan tahun 2020. Baik, di sini ada cara-cara penularan IMS. Yang pertama, hubungan seksual tanpa pengaman dengan orang yang terinfeksi. Kedua, berganti-ganti pasangan. Ketiga, hubungan seksual pada usia dini.
Dan keempat, penggunaan jarum suntik secara bergantian. Kelima, transfusi darah yang terkontaminasi. Keenam, penularan dari bayi selama kehamilan kalian. Selanjutnya ada tanda-tanda dan gejala IMS pada perempuan, yaitu keputihan yang berbau dan tidak normal. Kedua, gatal pada area genital. Ketiga, nyeri pada saat buang air kecil. Keempat, nyeri saat berhubungan seksual. Kelima, nyeri perut bagian bawah. Dan terakhir, muncul luka atau kutil pada alat kelamin. Next, pada laki-laki ada pun tanda dan gejalanya, yaitu keluar cairan dari penis, nyeri atau rasa terbakar saat berkemih, gatal pada alat kelamin, luka atau benjolan pada alat kelamin, dan pembengkakan pada testis. Next, adapun dampak pada kesehatan remaja, yaitu satu, gangguan kesehatan reproduksi. Kedua, penyakit radang panggul. Ketiga, kehamilan ektopik. Keempat, infertilitas atau kemandulan. Kelima, kanker serviks. Keenam, gangguan kehamilan dan persalinan pada saat pada saat masa mendatang. Ketujuh, penurunan kualitas hidup akibat stigma sosial psikologis. Kedelapan, meningkatnya risiko tertular HIV. Kesembilan, kematian pada kasus tertentu yang tidak mendapatkan pengobatan. Lanjut, pencegahan IMS pada remaja. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Kedua, menghindari perilaku seksual beresiko. Ketiga, tidak berganti-ganti pasangan. Keempat, menjaga kebersihan organ reproduksi. Kelima, menghindari penggunaan narkoba dan jarum suntik bergantian. Keenam, mengikuti kegiatan edukasi kesehatan reproduksi. Ketujuh, melakukan pemeriksaan kesehatan apabila muncul gejala yang mencurigakan. Kedelapan, berkonsultasi dengan tenaga kesehatan apabila membutuhkan informasi terkait kesehatan reproduksi. Baik, saya sudah selesai melakukan penyuluhan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, apa pertanyaannya? Kapan seseorang harus memeriksa diri ke fasilitas kesehatan? Baik, saya akan menjawab ya. Kapan seseorang harus memeriksa diri ke fasilitas kesehatan? Yaitu pertama, jika mengalami gejala seperti keputihan tidak normal, nyeri saat buang air kecil, gatal pada alat kelamin, dan juga muncul luka atau kutil, sehingga kita harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Baik, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Kak, Ya, apakah semua orang yang terkena IMS pasti memiliki gejala? baik. Apakah semua orang terkena IMS pasti memiliki gejala? Karena beberapa jenis IMS ada yang tidak memiliki gejala, tetapi itu seringkali menimbulkan gejala pada awal infeksi, sehingga seseorang dapat menularkan penyakit tanpa menyadarinya, sehingga itu harus kita periksa lebih dulu supaya kita tahu dan gejalanya, karena kebanyakan tidak ada gejalanya yang muncul seperti itu. Oke, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik. Saya akan memberikan evaluasi sedikit ya. Baik, pertanyaan saya, apakah adik-adik tahu apa tanda dan gejala pada perempuan, IMS pada perempuan? Ya, apa? Keputihan tidak normal, nyeri saat buang air kecil, Ya. luka borok atau kutil di area kelamin, nyeri saat berhubungan seksual, Ya. nyeri pada perut bagian bawah, pendarahan tidak normal. Oh ya, baik. Terima kasih jawabannya, adik. Ya, betul sekali. Pertanyaan kedua, apakah di sini adik-adik tahu jenis-jenis IMS pada seluruh remaja? Ya, apa? Ada chlamydia, gonore, Ya. sifilis, herpes genital, HPV, dan HIV. Baik. Oke, baik. Terima kasih, adik. Ya, betul sekali. Itu jenis-jenis IMS terjadi pada remaja. Baik.
Baiklah penyuluhan saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sebelum saya akhiri, boleh diisi post testnya ya, di belakangnya itu, di belakangnya lembar pretest ya. Baik, sudah selesai ya. Oh ya, baik, saya akhiri. Adapun penutup saya pada hari ini, sedikit kata-kata motivasi. Dengan adanya penyuluhan ini diharapkan remaja dapat meningkatkan pengetahuan tentang infeksi menular seksual atau IMS, menghindari perilaku berisiko, serta menjaga kesehatan reproduksi untuk mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas. Baik, itu saja. Saya ucapkan terima kasih adik-adik yang sudah sempat hadir pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.